Selamat datang di Yakob Tomatala Creative Leadership TV. Pokok percakapan kita adalah tentang creative entrepreneur. Kini kita ada pada bahagian yang kedua, yang berbicara tentang karakteristik entrepreneur rohani. Dalam upaya untuk meletakkan landasan bagi percakapan kita, saya mengajak kita untuk membaca dari firman Tuhan Allah kita yang terambil dari Kejadian 45 ayat yang ke-7 yang selengkapnya berbunyi, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dari firman Tuhan ini, kita menemukan beberapa implikasi penting, yaitu yang pertama, entrepreneur rohani adalah dia yang memahami visi Allah. Ditandai dengan pemahamannya, penerimaannya akan tujuan kehadirannya yang jelas. Kemudian yang kedua, entrepreneur rohani hadir untuk memelihara hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara integral. Nah, karena itu, untuk mempercakapkan karakteristik entrepreneur rohani, kita mulai dari yang pertama. Seorang entrepreneur rohani adalah pribadi mandiri dengan integritas teguh. Untuk menolong kita memahami tentang pribadi mandiri dengan integritas teguh, saya mengajak kita melihat ke dalam Keluaran 18 ayat 21 yang berbunyi demikian. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Dari sabda ini, kita bisa melihat gagasan yang tegas tentang pribadi mandiri dengan integritas teguh, yang menjelaskan tentang pemimpin entrepreneur, secara khusus entrepreneur rohani, yang memiliki integritas teguh, antara lain integritas pribadi, yaitu orang yang cakap. Dia menerima diri, dia percaya diri, dia menghargai dirinya sebagai anugerah Tuhan. Lalu pada sisi yang kedua ada integritas rohani, yaitu takut akan Allah dengan menjauhkan diri dari kejahatan, yang menjelaskan tentang keintiman hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, integritas sosial, yaitu orang yang dapat dipercaya, yang menjelaskan tentang adanya hubungan sehat dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan sesama, dan dengan masyarakat secara lebih luas. Kemudian ada integritas ekonomi, yaitu benci kepada pengejaran suap, orang yang menolak untuk berkolusi, berkorupsi, mengambil yang bukan haknya, sehingga dia menunjukkan integritas ekonomi yang kuat. Pada sisi yang kelima ada integritas kerja, yaitu pribadi yang memiliki kompetensi yang melibatkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang diwujudkan sebagai pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja tekun, yang melakukan tugas dan perannya secara bertanggung jawab untuk pada gilirannya menuai keberhasilan. Pada sisi yang kedua, karakteristik entrepreneur rohani melibatkan pribadi mandiri yang visioner, pemberani, berpengharapan. Kita mulai dari pribadi mandiri yang visioner.
Entrepreneur sesungguhnya adalah seorang pribadi mandiri yang visioner. Pribadi mandiri menjelaskan bahwa dia memahami apa yang disebut inner will, yaitu hasrat tersembunyi pemberian Allah yang disepadankan dengan outer will, yaitu hasrat terlihat sebagai anugerah hasrat yang nampak dalam karir yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta sebagai dasar bagi visi, yaitu keinginan suci untuk berkiprah dalam membangun diri, keluarga, bahkan organisasi dan kepemimpinan. Sebagai pribadi mandiri yang visioner, pemberani dan berpengharapan, entrepreneur yang adalah pribadi visioner adalah dia yang mampu mengenali, mampu menemukan dan mengembangkan, serta berbagi dan melakukan visi pribadi bagi diri, bagi keluarga, maupun bagi kepemimpinannya. Karena ia adalah visioner yang tahu tujuan, arah, potensi, kekuatan dan kemungkinan yang pasti terjadi mewujudkan keberhasilan. Nah, karena itu, sisi yang kedua dari pribadi mandiri yang visioner adalah pribadi pemberani. Pribadi pemberani menjelaskan bahwa ia berani bermimpi, mengembangkan inner will, berani berpikir besar, berani bersikap besar, berani bertindak besar. Itu diawali dari mimpi yang besar. Ia haruslah seorang pemimpi siang hari, bukan pemimpin malam hari. Kemudian dia harus berani membuat pilihan usaha dari apa yang ada sebagai dasar untuk bertindak. Sesudah itu, dia harus berani mengubah paradigma, sikap dan kebiasaan menjadi pemberani. Karena biasanya setiap kita dipengaruhi oleh lingkungan, oleh aspek pembesaran keluarga, oleh kependidikan umum, oleh pengalaman-pengalaman nyata yang kita lalui dalam kehidupan, yang pada satu sisi membelenggu kita, sehingga tatkala kita dihadapkan kepada situasi baru yang berubah, kita tidak mampu menanggapinya secara objektif. Kita malah keder. Karena itu kita harus berani mengubah paradigma yang olehnya sikap kita dan kebiasaan kita menjadi berubah dari penakut menjadi pemberani. Kemudian, pada sisi yang lain, kita harus berani menghadapi keraguan, berani menghadapi ketakutan, yaitu hal yang mengancam. Kemudian berani menghadapi kegagalan dengan berhati besar. Di samping itu, seorang pribadi pemberani harus berani mengatasi beban psikologis, mengatasi kritik dan penolakan dari siapa saja dengan alasan apapun. Karena dia tahu bahwa padanya ada visi dari Tuhan yang memberanikannya untuk menjadi mandiri, berpikir besar, bersikap besar, bertindak besar. Karena itu dia harus berani untuk mengatasi beban psikologis, kritik, dan penolakan dalam bentuk apapun. Pada sisi yang lain, dia yang adalah pribadi mandiri, visioner, pemberani, haruslah juga pribadi berpengharapan. Pribadi berpengharapan menjelaskan bahwa ia yang berani untuk bersikap tadi, berani mengubah keyakinan dari orang yang penakut, orang yang merasa diri kecil, menjadi pemberani dengan penuh keyakinan. Sebagai contoh, kita bisa mengambil Yosua. Tatkala ia dipercayakan untuk memimpin bangsa yang besar itu memasuki tanah perjanjian,
Tuhan berjanji menyertai dia. Karena itu dengan bersandar kepada janji Tuhan, Yosua menjadi pemberani yang penuh keyakinan. Kemudian, pribadi berpengharapan harus juga berani mengubah pengharapan. Dia bisa memulai dengan tidak melihat apa-apa, tetapi di dalam pengharapan berdasarkan visi, dia bisa melihat masa depan dengan jelas. Karena misalnya di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sudah meletakkan dasar bagi pengharapan, karena dia sudah merencanakan hal-hal baik yang akan digapai pada masa depan. Sehingga pribadi, visioner, dan pemberani harus berpengharapan, mengubah harapan dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian dia harus membuktikan diri sebagai pribadi yang berani mengubah sikap dengan mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga tatkala dihadapkan kepada tantangan dan kesulitan, dia sudah punya jawaban, yaitu Tuhan yang adalah sandarannya, pasti menguatkan dia untuk menekuni pergumulan dan perjuangan ke depan. Sesudah itu, dia harus berani mengubah tingkah laku. Bisa saja dari seorang penakut menjadi seorang pemberani, yang olehnya tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk maju karena dia berharap pada Tuhan yang memberanikan untuk menghadapi dan menjawab tantangan sebesar apapun. Hal ini dapat dicontohkan dengan pengalaman Daud. Tatkala ia berhadapan dengan Goliat yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih perkasa, ternyata Goliat ditumbangkan dengan sikap Daud yang sepenuhnya meyakini penyertaan Tuhan, yang punya harapan besar kepada Tuhan, dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Lihatlah 1 Samuel 17 ayat 45-47 yang menjelaskan bagaimana Daud oleh pertolongan Tuhan yang memberanikannya merontokkan keperkasaan Goliat. Lalu pada gilirannya dia harus berani mengubah unjuk kerja, yaitu dia yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang ditabur itu akan dituai. Kualitas dan kuantitas taburan akan menjelaskan kuantitas dan kualitas taburan yang akan dituai kelak. Sehingga dia bekerja dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan, guna mewujudkan yang terbaik. Nah, pada gilirannya kita sampai kepada bahagian yang ketiga, bahwa entrepreneur rohani memiliki karakteristik sebagai pribadi mandiri dengan naluri dan kultur pemenang. Nah, seorang pribadi mandiri, dia harus memiliki naluri dan kultur pemenang. Kita awali dengan naluri pemenang. Ia harus dengan bersandar kepada Tuhan, berjiwa besar dan terbuka. Berjiwa besar berarti dia tidak dapat ditaklukkan oleh dirinya, oleh apapun dan oleh tantangan model apa sekalipun. Ia bersikap terbuka yang menjelaskan bahwa ada kemungkinan besar, kemungkinan positif berubah maju ke depan. Kemudian ia harus memiliki kecerdasan berpikir andal. Ia mampu untuk melihat yang tidak dilihat oleh mata orang biasa. Itu harus dilatih dan itu pasti bisa. Dia mengembangkan kepekaan untuk memiliki kecerdasan berpikir yang andal. Kemudian yang berikutnya, untuk memiliki dan menandakan naluri pemenang, ia harus memiliki citra diri dan gambaran diri yang positif. Dia harus melihat dirinya sebagai memiliki sesuatu yang lebih dari Tuhan, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal besar yang mendatangkan manfaat kepada lebih banyak orang. Dengan kata lain, Tuhan sudah mengaruniakan kepadanya sesuatu yang hebat untuk memberkati banyak orang. Lalu, naluri pemenang juga menjelaskan bahwa ia memiliki keyakinan tinggi
atas apa yang diperjuangkan. Dia tahu siapa dirinya, mengapa dia ada, untuk apa, mau kemana, dan bagaimana. Artinya, dia punya keyakinan diri karena dia tahu siapa dirinya, apa yang diperolehnya, apa yang diuntukkan baginya, apa yang meneguhkannya, apa yang dimandatkannya, apa yang menjaminnya. Sehingga tatkala dia berjuang dengan semangat tinggi yang berapi-api. Kemudian, naluri pemenang juga menjelaskan bahwa ia memiliki sikap berani untuk gagal dan berani untuk bangkit dan belajar dari kegagalan, sehingga kegagalan bukan kemenangan yang tertunda, tetapi landasan untuk menggapai kemenangan jika dia sudi belajar untuk menjadi pemenang. Kemudian, ia harus berani untuk mencoba apa yang ada, bukan uji coba atau coba-coba, tetapi berani untuk memulai dari apa yang ada. Karena semua kita hanya bisa memulai dari apa yang ada, bukan apa yang tiada. Sesudah itu, sebagai pribadi yang memiliki naluri pemenang, ia harus berani menghadapi masa-masa sulit dalam perjalanan hidup, karir, dan pengabdian sebagai entrepreneur rohani. Lalu yang kedua, dia harus memiliki kultur atau kebiasaan pemenang. Kultur dan kebiasaan pemenang diawali dengan pertama melihat usaha mandiri sebagai suatu ibadah, melihat panggilan, melihat karya, melihat pergumulannya sebagai entrepreneur rohani sebagai suatu ibadah, sehingga dia bisa bekerja pada bidang apapun, tetapi dia tahu itu adalah ibadah kepada Tuhan, sehingga sudah bisa dibayangkan kualitas dari komitmen, kualitas dari disiplin, kualitas dari kinerja yang dapat diandalkan, karena dia melihat usahanya sebagai ibadah kepada Tuhan. Sesudah itu, ia harus membiasakan sikap optimisme. Dia harus biasa untuk berkata di dalam dirinya, bagi dirinya, kepada sesama dan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dipimpinnya, bahwa dengan Tuhan kita dapat melakukan pekerjaan besar. Dengan Tuhan kita dapat menaklukkan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kemudian dia harus berani mengambil keputusan asertif berimbang. Dia memiliki kemampuan untuk berpikir yang negatif dampaknya macam apa, yang positif dampaknya macam apa. Kalau mengambil langkah A, apa yang akan terjadi? Langkah B, apa yang akan terjadi? Sehingga dia membuat keputusan berimbang secara bijak dan menghasilkan gagasan-gagasan cemerlang dari keputusan yang akan diambilnya. Sesudah itu, ia harus berani berinvestasi dengan mengukur kepribadiannya, yaitu dia melakukan apapun yang ia sukai, bukan apa yang tidak dia sukai. Apa yang sesuai dengan panggilannya, bukan jauh dari panggilannya. Ini berkenan dengan bakat, berkenan dengan kekuatan, berkenan dengan kesempatan dan daya yang ada padanya, sehingga semua ini harus menjadi tolok ukur baginya. Kemudian, sebagai pribadi dengan kultur pemenang, entrepreneur rohani harus bisa membiasakan mengagumi cerita sukses, menghargai kisah-kisah sukses, belajar dari orang-orang yang berhasil, sehingga kita bisa melakukan dengan benar, melakukan dengan baik, karena kita jeli melihat peluang, jeli melihat pasar, dengan kemauan kuat untuk memulai, serta berbuat sesuatu yang berbeda dari biasa-biasa. Kalau orang melihat ubi kayu yang kala direbus, harganya tidak lebih dari 2.000. Tetapi dia bisa mencipta dari ubi kayu, sepotong ubi kayu, dia bisa menghasilkan 50.000 dari benda
dari komoditi alam, dia bisa mencipta cash. Itulah yang menjelaskan ia berani berbuat berbeda. Kemudian ia berani membiasakan mengembangkan kecerdasan, menemukan tujuan utama dan tujuan strategis dari usaha dan investasi yang dilakukannya. Dia harus tahu bahwa dia melakukan semua karena Tuhan, dari Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, sehingga dia menjaga diri dari melakukan hal-hal yang berorientasi kepada menguntungkan dan memperkaya diri atau kelompoknya. Karena dia tahu bahwa dia bisa menemukan tujuan Tuhan dalam panggilan dan usaha mandiri yang dikerjakannya. Nah, sesudah itu, pribadi dengan kultur pemenang juga menjelaskan bahwa ada kemampuan untuk berupaya merekayasa strategi organisasi, strategi investasi, strategi kepemimpinan manajemen, dan mampu mengembangkan merekayasa sistem kerja yang berkualitas, memanfaatkan sumber-sumber, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya materi, dan apapun yang ada, termasuk modal dan market, untuk mewujudkan upaya yang terbaik dan menghasilkan. Kemudian dia harus bisa mencipta kebiasaan dan rasa kepemilikan baik bagi diri maupun bagi sesama, sehingga ia bisa mewujudkan dan mencipta sinergi dengan sikap terukur melalui tindakan berkolaborasi dengan sesama untuk bergerak secara simultan guna melakukan hal-hal besar. Karena itu, pribadi dengan kultur pemenang harus berinvestasi dengan integritas yang konsisten, insight yang berwawasan, intuisi yang peka, inisiatif bertindak yang efektif, efisien, sehat, optimal, produktif, dan inovatif menggerakkan tindakan menggapai serta mencapai kesuksesan kerja. Contoh Alkitab dapat kita lihat dalam kehidupan tokoh Yusuf. Anda bisa menemukan mulai dari Kejadian 39 sampai 40, Kejadian 37, Kejadian 41, 42. Semuanya menjelaskan bagaimana Yusuf membuktikan diri sebagai pribadi mandiri yang memiliki integritas kuat karena ia kompeten. Sehingga kompetensinya nampak pada integritasnya yang teguh, etika moral yang kokoh, yang melindungi dirinya dari awal ke akhir. Dia memiliki kapasitas pengetahuan yang andal, sehingga oleh rahmat dan anugerah Tuhan, ia bijak dalam menyikapi dan mengambil keputusan menghadapi tantangan dalam kepemimpinan. Sesudah itu dia memiliki kapabilitas kerja yang hebat, mulai dari sisi sosial, ekonomi, entrepreneur, kepemimpinan, manajemen, administrasi, bahkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pada masa itu, sehingga dia membuktikan diri sebagai entrepreneur yang berhasil dalam kepemimpinannya. Itulah contoh Alkitab tentang karakteristik entrepreneur rohani yang mandiri, visioner, pemberani, berpengharapan, yang berhasil dalam hidup dan kinerja yang dipercayakan kepadanya. Demikianlah uraian kita untuk bahagian yang kedua. Selamat mengembara bersama saya, Yakob Tomatala.